Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau memberkati kami untuk kami ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita hari ini belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Ada dua jenis perbedaan di dalam kehidupan ini. Hidup yang pertama adalah hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, digambarkan seperti semak bulus di padang belantara, di mana ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya, ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan manusia, atau kita mengandalkan yang dalam diri kita, begitu ya, itu ternyata bukan sesuatu yang baik. Ada banyak orang kadang terlalu mengandalkan diri sendiri, ya, itu nggak baik. Ya, kita berpengharapan kepada sesuatu yang semu. Kadang kita bisa kecewa, kita bisa marah, bahkan tidak sedikit kita sakit hati. Misalnya ketika kita berharap kepada manusia ya, atau sesama kita, atau mungkin kita punya saudara, atau kita punya kenalan. Terkadang hal-hal ini bisa mengecewakan kita. Kenapa? Ya, mungkin kita punya ekspektasi yang berbeda dengan mereka. Sehingga ketika hal itu tidak tercapai, kita bisa mengalami kekecewaan. Ya, saya menemukan ada banyak orang kadang kecewa ya, misalnya ada orang tua. Ada beberapa orang tua itu menjadikan anaknya sebagai investasi ya. Dia didik, dia sekolahkan, dia besarkan untuk menggapai cita-citanya. Setelah mencapai cita-citanya mereka lupa kepada orang tua. Ketika demikian orang tua menjadi kecewa ya. Dia pikir nanti bisa berharap anak yang akan mengurusinya, anak yang akan menjaganya di masa tuanya. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Saudara bisa kecewa dengan anak. Saudara bisa kecewa dengan orang tua ketika orang tua mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kekecewaan-kekecewaan ini sangat mungkin terjadi kalau kita berharap kepada hal-hal yang demikian. Karena ketika kita berharap kepada manusia atau berharap kepada orang lain tidak bisa memberikan apa yang menjadi harapan kita bisa kecewa. Belum lagi orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya juga menjauh daripada Tuhan. Hati-hati yang hatinya jauh dari Tuhan. Bersyukur kalau hari ini saudara masih punya kerinduan baca, merenungkan firman Tuhan. Itu masih sesuatu yang baik. Ada hati dan kerinduan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Ya, tetap. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Jadi tipe orang yang pertama adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hati-hati dengan kita ya, kalau kita masih suka mengandalkan jabatan, karena kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita punya sesuatu yang kita bisa andalkan di dalam diri. Kita bisa kecewa ketika hal itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Nah, yang kedua adalah tipe orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Artinya dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang akan mengerjakan dalam segala sesuatunya tanpa melepas tanggung jawabnya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan berarti dia tidak berusaha, bukan berarti dia tidak mengerjakan bagiannya. Tidak, dia tetap berusaha, dia tetap mengerjakan bagiannya, tetapi pengharapan dia kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang akan menolong, dia tahu Tuhan yang akan memimpinnya. Sehingga perjalanan kehidupannya pun ada dalam penyertaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bagaimana pengandalan diri kita akan Tuhan? Salah satu contoh pengandalan diri kita akan Tuhan ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, misalnya pagi hari, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyerahkan seluruh rangkaian perjalanan hidupnya sepanjang hari ini. Dan nanti malam, sebelum dia beristirahat, dia juga bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Dia baca firman untuk mengerti kehendak Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Misalnya pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengar renungan firman Tuhan ini, membaca firman Tuhan, kemudian berdoa. Ini adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Ini adalah wujud tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita responi hal ini. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan bukan berarti masalahnya nggak ada. Mereka mengalami masalah, tapi mereka tidak khawatir. Bukan berarti mereka tidak mengalami beban hidup ini. Dia mengalaminya saudara, tapi dia tahu dia berjalan bersama dengan siapa. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita bersyukur ya. Dikatakan di sini tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dan ini yang Tuhan terus kerjakan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai awali hari kita bersama dengan Tuhan. Awali kehidupan kita dengan Tuhan. Hari ini saya dengan beberapa teman akan perjalanan ke Rote. Kami juga berserah. Kami hanya berharap pertolongan Tuhan dalam perjalanan penerbangan kami, baik jalur udara, nanti jalur darat dari Kupang sampai ke pelabuhan, kemudian dari pelabuhan ya, dari Kupang kami ke Pulau Rote ya. Ini Pulau Rote adalah pulau terluar Indonesia. Kita percaya Tuhan yang menyertai. Ya, ada banyak hal yang memang mengerikan dalam perjalanan ya, dengan ombak dan lain sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan yang berkuasa atas alam. Bagian kita mengerjakan bagian kita, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Doakan kami juga perjalanan hari ini dari Kupang ya, nanti sampai ke Rote, dari Semarang ke Kupang, Kupang kemudian Rote, nanti dari pelabuhan Rote kita masih masuk lagi ke dalam begitu ya, di daerah Netenaen. Doakan beberapa hari kami akan di sana untuk pelayanan, ada di sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, ada yang di tepi pantai, ada yang di pertengahan sawah ladang. Doakan pelayanan ini menjadi berkat dan kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini wujud kebergantungan kita ya. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita, kesehatan, masa depan, apapun itu. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau memberkati, menyertai kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati setiap pergumulan kami, perjalanan hidup kami, biar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.